Pak Bahar. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya lihat ini Ros kurang bersemangat. Saya lihat tampak murah. Ada masalah ya Bu? Apa bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Bapak siap mengerti saya? Insya Allah siap Bu. Sekarang silakan duduk Bu. Terima kasih. Begini Pak, sebenarnya saya ini mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sudah saya hadapi Pak. Dengan senang hati Bu Ros, kira-kira apa yang bisa saya bantu dengan masalah Ibu? Bapak masih ingat tidak, beberapa hari yang lalu Bapak pengawas mensupervisi kita di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalah tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Bu? Ini Pak, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana Bu? Begini Pak, beliau sepertinya keberatan dengan cara saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber seperti dari perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan hal itu, beliau merasa tersinggung Pak. Oh jadi masalahnya seperti itu Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya tadi ceritakan Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video dari pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan Pak. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Bu, dan belajar pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain menjadi agak terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya Pak? Kalau menurut saya itu masalah ini Bu, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri.
Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah ibu sampaikan, apa kira-kira rencana ibu ke depannya? Insya Allah saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi Pak. Lalu apakah masih ada kira-kira hal lain yang ibu bisa lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks, itu sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang ibu ambil itu sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide-ide yang ibu kemukakan tadi. Syukur alhamdulillah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya nanti salah langkah. Syukurlah ibu. Ibu merasa sudah lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu? Untuk hal ini Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman di rumah pelajaran yang serumpun dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama ibu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu ya Pak. Iya ibu, silakan. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Mantap Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu percakapan Bapak berdua. Karena setelah saya mengamati percakapan tadi Bapak Ibu, saya melihat Bapak Bahar dengan terusnya itu untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggali potensi yang dimiliki. Pokoknya sukses Pak Bapak Ibu yang berdua.